ada 7 kesimpulan. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2003 berdasarkan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja dengan catatan A. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Ya, setuju, Pak. Setuju? Pimpinan. Ya. Tadi kan persoalan penyelesaian tenaga honorer pada batas akhir 28 November 2023 dari Kemenpan RB mewakili pemerintah kan minta kesepakatan dengan kita. Kemudian kita membuat kesimpulan seperti ini, apakah kita sudah sepakat gitu loh? Sudah, Pak. Dalam pertemuan berikutnya sudah sepakat. Oh begitu? Sudah ada. Jadi tidak bisa Bahwa minta penundaan untuk atas nama kawan-kawan honorer? Sudah, waktu itu sudah kita buat, pemerintah tidak boleh memberlakukan itu kalau belum ada konsep penyelesaian. Coba dibuka kalau. Oke, baik, terima kasih. Sepakatnya itu ada dulu. Terima kasih. Setuju ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. SSPTJM. Kebalik dikit. Iya. SSPTJM. Iya, P-nya di SP, S-nya satu, Pak. Oh, Ya. SPTJM. Ya. Setuju? Setuju ya? 3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi DPR RI dan Kementerian PAN sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang aparatur sipil negara. Ya harus setuju karena sudah dibahas juga di paripurna. Terus di pimpinan. Silakan. Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan. Ini periode kemarin itu RUU ASN juga sama Pak Yanuar itu dibikin pansus juga nggak selesai. Ini kita mau hanya apa namanya meneruskan terus sampai berapa periode gitu loh. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Kemenpan RB ini mewakili pemerintah Republik atau berdiri sendiri Ketua? Nanti kalau dia setuju di waktu terakhir kali ditanya, ya saya setuju Pak katanya. Presiden nggak setuju katanya lanjut. Ya enggak jadi barang ini. Jadi baru ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melanjutkan pembahasan ini? Kalau tidak setuju, tidak bisa kita tulis di sini, Ketua. Nah ini kan kita tanya nih, kalau setuju berarti kita ketok. Tadi saya sudah menyampaikan setuju, Pak, itu. Iya, udah. Ini. Mewakili pemerintah, sudah tulis saja di situ. Oke. Bagian daripada rancangan undang-undang yang akan kita bahas tentang perubahan Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, intisari justru memberikan penekanan kepada diwujudkannya digitalisasi administrasi pemerintahan. Itu yang paling utama. Digitalisasi administrasi pemerintahan itu penting untuk menyongsong masa depan. Tetapi permasalahan yang sekarang juga harus selesai dulu, yaitu tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita para pegawai non-ASN. Saya kira itu. Makasih. Sebelum Pak Gaus, kita ini udah nomor 4 Pak. Ya. Nomor 1-nya tadi itu udah bicara soal penyelesaian tenaga honorer. Jadi jangan dianggap kita masuk nomor 4, 1, 2, 3-nya itu hilang gitu. Ya. Ya. Jadi tolong kita catat urusan Bapak Ibu di atas itu udah ada nomor 1. Biasa. Nomor 1 kita buat. Ya. Bukan nomor 4, bukan nomor terakhir. Dan ini perjuangan Komisi 2. Ya. Perjuangan kita semua. Nah, bahwa kemudian sekarang kita membicarakan tentang masa depan soal administrasi pemerintahan, ya kenapa kita nggak mendukung yang baik saja gitu. Dan ini sedang kita bahas. Jadi kalau Pak Endro tadi bilang harus ada apa namanya batas waktu,
salah satu kemarin kita yang membuat mundur itu isu soal ini juga. Gitu. Ini isunya. Gitu. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Saya akan mengungkapkan apa yang pimpinan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, para non ASN yang ada di atas, hampir tiap ada pertemuan RDP antara Komisi 2 dengan Pak Menteri, termasuk juga Pak Menteri Cahyokumolo, tidak pernah yang tidak bicara kita tentang bagaimana para non ASN harus jelas dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Langsung Artinya aja, Pak. adalah bahwa nomor 1 itu adalah prioritas, karena nomor 1 kesimpulan kita. Jadi kita berharap bagaimana penataan masa depan para ASN itu adalah suatu keniscayaan. Yang kedua adalah kita tidak juga melupakan persoalan masa depan digitalisasi dalam rangka melakukan penataan terhadap persoalan-persoalan kepemerintahan itu. Jadi artinya Ketua, saya kalau bicara tentang fraksi tadi, fraksi PAN mendukung apa yang sudah digariskan oleh pimpinan NT. Terima kasih. Nomor 5, Komisi 2 DPR dan Kementerian PAN-RB menyetujui perlu perlakuan atau penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif atau Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen ASN keparlamenan. Bukan ini, sorry. Ketua, menurut saya bahasanya jangan begitu, Ketua. Gimana? Saya setuju, tapi bahasanya enggak begitu. Iya, menurut gimana? saya. Gimana? Usulkanlah gimana? Begini, Kita ikut Pak Wahyu nih. menyetujui pemberlakuan penanganan itu sendiri, bahwasanya aturan itu tidak bisa digeneralisir seperti apa yang disampaikan oleh Rifki tadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir aturan itu untuk seluruh daerah tuh, dalam ini kementerian lembaga itu sama. Ini kan sama ceritanya dengan orang cerita apa namanya pembagian DBHCT waktu kami memeriksa cukai rokok antara daerah penghasil dengan daerah penghasil diberlakukan sama aturannya. Iya, langsung aja usulnya. Nah, gimana? ini maksudnya tadi adalah ini kalau terkait dengan reformasi birokrasi, tuken, kemiskinan, inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI itu tidak ngurus itu. Jadi kalau itu dikaitkan akhirnya reformasi birokrasinya terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, tingkat inflasi, apa yang diurus di sini? Nggak ada. Kementerian Pertahanan, nggak ada juga. Apa bisa menurunkan pertahanan itu menurunkan tingkat kemiskinan, inflasi segala macam? Yang urusan mereka cuma urusan perang. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Menpan RB setuju, menyetujui untuk tidak mengeneralisir aturan terkait. Izin Ketua, kalau Jangan Gini. izin Ketua, Silakan. kita langsung saja menyebutkan apa yang tadi yang sudah kita sepakati dan direspon oleh Pak Menteri. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN RB mensepakati untuk penanganan secara khusus terhadap pembentukan ASN yang bertugas di parlemen, kurang lebih begitu. Jadi ada kekhususan yang kita buat kepada mereka yang di parlemen itu, yang maksud saya begini Pak, akan dituangkan di dalam rancangan undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu. Tunggu dulu, sebentar. Kita tanya Saudara Menteri dulu. Ini itu kan ada diatur dalam peraturan undangan tuh. Izin. Apa? Silakan. Baik. Kalau kami, kalau boleh 5 dan 6 itu digabung Pak Ketua. Kami punya rumusan untuk menyarikan dari arahan pimpinan dan para anggota Dewan terhormat. Jadi 5, 6 digabung kira-kira begini rumusannya. Karena kalau tersendiri khusus nanti nggak bisa movingnya, nggak bisa mudah ASN ke tempat lain. Jadi ini ASN di sini bisa pindah ke tempat lain. Jadi kalau diatur tersendiri nanti agak repot. Oleh karena itu Komisi 2 Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Ya, langsung Pak Sekjen ditugaskan. Kira-kira. Oke.